Halo anak-anak kelas 7, apa kabar? Semoga kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Anak-anak, kembali lagi di program belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Kita sudah memasuki semester 2 ya. Ini merupakan video pembelajaran pertama di semester 2 ini untuk mata pelajaran IPA Fisika. Kita akan mengawali dengan materi kalor. Baik, langsung aja ya, kita mulai. Yuk. Ya, baik anak-anak, ini materi kita tentang kalor ya. Kalor tentunya bukan sesuatu yang baru lagi ya untuk kalian gitu, ada di sekitar kita gitu ya. Kalor ada kaitannya dengan perubahan cuaca ya, kondisi panas dingin. Kalian dapat amati di sini ya. Suhu panas terlalu ekstrim juga itu bisa membahayakan. Begitu juga kalau keadaan yang terlalu dingin, itu pun sama bisa membawa pengaruh yang kurang baik untuk kesehatan tubuh kita, anak-anak. Ya, kita lanjut. Pengertian kalor. Ya, Ibu Santi akan mengingatkan kembali, apa sih kalor itu? Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat dipindahkan oleh benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Dari definisi ini, anak-anak, kita dapat mengetahui bahwa kalor ya itu merupakan salah satu bentuk energi yang bisa berpindah. Nah, syarat untuk energi kalor ini bisa berpindah, anak-anak, itu ada dua ya. Yang pertama melibatkan minimal dua benda. Yang kedua, dua benda tersebut memiliki perbedaan suhu. Seperti itu. Kemudian ada yang berikutnya mungkin bersentuhan ya, tapi itu alternatif untuk perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi. Sedangkan kalau untuk radiasi kan tanpa zat perantara gitu ya. Jadi tanpa persentuhan untuk radiasi itu kalor bisa berpindah. Kita lihat berikutnya anak-anak. Di sini ada sebuah gambar. Dari gambar ini kita dapat mengetahui ada dua benda yang berbeda suhunya, yaitu telapak tangan dan es batu. Di mana pada kondisi awal, telapak tangan suhunya lebih tinggi, sedangkan es batu suhunya lebih rendah. Ketika es batu diletakkan atau bersentuhan dengan telapak tangan, maka akan terjadi perpindahan kalor, yaitu dari telapak tangan menuju ke es batu, ya anak-anak. Kemudian berikutnya, nah di sini contoh yang kedua anak-anak, ada seorang anak sedang menyetrika seragam sekolahnya sendiri gitu ya. Tapi mungkin karena dia kurang hati-hati, akhirnya tangannya bersentuhan dengan setrika panas. Nah, kita dapat lihat di sini ya, dua bendanya adalah telunjuk, kayak ini yang bersentuhan dengan setrikanya kan ya, telunjuk tangan si anak dan logam panas pada setrika. Nah, kondisi awal, logam setrika suhunya lebih tinggi daripada tangan ini. Makanya kalor nanti berpindah dari setrika ke tangan anaknya. Nah, anak-anak, perpindahan kalor ini ya menyebabkan untuk gambar yang pertama, tangan terasa dingin. Karena tadi ya, tangan kan suhunya lebih tinggi. Jadi tangan tuh melepaskan kalor atau memberikan kalor kepada es untuk gambar yang pertama ini. Makanya karena tangan kehilangan kalor, yang dirasakan adalah dingin. Sedangkan es menerima kalor, itu kalau esnya bisa merespon ya, es akan mengatakan dia merasakan panas anak-anak. Karena es menerima kalor dari telapak tangan. Sedangkan untuk gambar yang kedua, kalor tadi berpindah dari setrika ke tangan. Nah, tangan posisinya menerima kalor, makanya si anak merasakan panas, gitu ya. Karena tangannya mendapatkan tambahan kalor dari setrika. Nah, sedangkan setrika kalau bisa ya berkomentar, setrika kan merasakan dingin karena sebagian kalornya diberikan ke tangan anaknya. Berikutnya satuan kalor. Dalam sistem internasional SI atau MKS, satuan kalor adalah joule. Sedangkan dalam CGS, satuan kalor adalah kalori.
Nah, kita akan melihat anak-anak hubungan antara satuan joule dan kalori. Ini dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut anak-anak. 1 kalori itu nilainya setara dengan 4,2 joule. Sebaliknya, 1 joule itu setara dengan 0,24 kalori. Nah, sekarang kita akan mencoba dulu anak-anak konversi satuan kalor. Kita coba ya satu persatu. Dari kalori mau kita ubah menjadi joule anak-anak ya. Ini yang menjadi acuannya. 1 kalori bernilai atau setara dengan 4,2 joule. Nah, di sini Ibu Santi sudah menyediakan ada 4 latihan soal. Kita kerjakan bersama ya. Ini caranya mudah anak-anak, tinggal kalian mengalihkan ya. Di sini ada 10 kalori, seperti itu kan ya. Jadi nanti kalian mengerjakannya adalah tinggal 10, ini di sini anak 10 dikali 4,2. Hasilnya adalah 42 joule. Untuk soal nomor 2, 15 kalori. Ya. Kan 1 kalori bernilai 4,2. Jadi kalau 15 kalori, tinggal kalian kalikan anak-anak ya, 15 dikali 4,2. Hasilnya adalah 63 joule. Selanjutnya 50 kalori. Maka ini bernilai 50 dikali 4,2. Ya, nilainya adalah 210 joule. Yang terakhir 80 kalori. Kalian kalikan 80 dikali 4,2. Ini hasilnya adalah sama aja 42 dikali 8 ya anak-anak ya. 40 dikali 8 itu 320, 2 dikali 8 16. Jadi hasilnya 336 joule. Seperti itu anak-anak. Bisa ya untuk mengubah dari kalori menjadi joule. Berikutnya kita akan mengubah dari joule menjadi kalori. Nah ini menjadi acuannya 1 joule itu nilainya 0,24 kalori. Jadi ini 0,24 menjadi pengalihnya anak-anak. Ibu Santi sudah menyediakan 4 latihan soal ya. Mari kita kerjakan seperti itu ya. Yang pertama 100 joule. Berarti kalian tinggal mengalihkan 100 dikali 0,24. Itu hasilnya adalah kalau perkalian 100 tinggal bergeser 2 kan ya anak-anak semuanya ya. 1, 2. Hasilnya nanti di sini 24 kalori. Berikutnya 250 joule dikali 0,24. 250 dikali 0,24. Ini hasilnya adalah 60 kalori. Kemudian 600 joule, berapa kalori? Berarti 600 dikali 0,24 anak-anak. Ya. Atau bisa juga kalian hitung 24 dikali 6. Ya. 20 dikali 6 itu 120, 4 dikali 6 itu 24 ya. Jadi 120 tambah 24 hasilnya adalah 144 anak-anak. Yang terakhir 900 joule dikali 0,24 ya, atau ininya kan bisa dicoret sama ini ya, 24 dikali 9. 20 dikali 9 itu 180, 4 dikali 9 itu 36. Jadi 180 ditambah 36 anak-anak. Hasilnya adalah 216 kalori. Bagaimana anak-anak untuk mari mencoba konversi satuan kalor? Bisa ya. Kalau mau dari kalori diubah ke joule, caranya tinggal kalian kalikan dengan 4,2. Sebaliknya, kalau dari joule mau diubah ke kalori, kalian tinggal kalikan dengan 0,24.
atau 24/100 seperti itu. Ya, baik, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Pengaruh kalor. Perpindahan kalor pada suatu benda dapat menyebabkan terjadinya perubahan suhu atau perubahan wujud secara bergantian. Jadi anak-anak, perpindahan energi kalor dari satu benda ke benda lainnya itu nanti bisa menyebabkan terjadinya perubahan suhu atau perubahan wujud. Nah, ini terjadinya secara bergantian. Jadi nggak bisa bebarengan ya anak-anak ya, gantian. Artinya ketika benda mengalami perubahan suhu, maka wujudnya pasti tetap. Begitu sebaliknya, kalau benda sedang mengalami perubahan wujud, maka suhu benda tersebut juga tetap. Nah, ini anak-anak ya. Ini yang pertama, animasinya menggambarkan bahwa perpindahan kalor menyebabkan perubahan suhu. Biasanya suhu yang tinggi atau kondisi panas itu digambarkan dengan warna merah ya. Tapi suhu rendah atau dingin biasanya pakai warna biru anak-anak. Ini berarti bendanya mengalami penurunan suhu nih. Ya, berarti si benda melepaskan kalor, suhunya turun. Ya, tapi wujudnya tetap. Sedangkan untuk gambar yang kedua, ini ada sebongkah es sedang mengalami perubahan wujud. Jadi kalau kalian ukur suhunya, maka suhu esnya itu tetap ya anak-anak ya. Lanjut. Kalor mengubah suhu. Kita akan fokuskan dulu di video ini mengenai kalor mengubah suhu. Sedangkan untuk kalor mengubah wujud, nanti Ibu Santi akan buatkan video yang kedua ya di semester 2 ini. Baik anak-anak, apabila suatu benda memberi atau menerima kalor, maka suhu benda tersebut akan berubah, tetapi wujudnya tetap. Nah, benda yang memberikan atau melepaskan kalor, suhunya akan turun atau terasa lebih dingin. Sebaliknya, benda yang menerima atau mendapatkan kalor, suhunya itu akan naik. Ya. Nah, ini contohnya di awal tadi Ibu Santi sudah menjelaskan ya ke kalian semua. Ini yang es diletakkan di atas tangan. Kalau kita tinjau dari tangan, ini tangan melepaskan kalor, maka terasa dingin ya. Tapi kalau ditinjaunya dari es itu menerima kalor ya. Nanti kalor yang diterima es di sini akan digunakan untuk mengubah wujud es ya. Tapi sebelumnya es harus mencapai titik leburnya dulu, yaitu 0 derajat Celcius. Jadi kalau kondisi awalnya es di sini suhunya di bawah 0, berarti nanti kalor yang dia terima itu digunakan untuk menaikkan suhunya dulu sampai mencapai 0 derajat Celcius. Berikutnya yang gambar kedua, ini juga ya suhu tangannya nanti naik ya. Suhu setrikanya turun ya, karena setrika melepaskan kalor, tangan naik karena dia menerima kalor. Berikutnya yang mempengaruhi besar kalor untuk mengubah suhu. Banyaknya kalor untuk mengubah suhu benda dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu massa benda, kalor jenis benda, dan perubahan suhu yang dialami oleh benda tersebut. Sekali lagi anak-anak, ya video ini difokuskan pada kalor untuk mengubah suhu. Ya. Baik, kita akan lihat satu persatu 3 faktor tadi ya. Pertama kita mulai dari massa. Hubungan massa dan kalor. Massa adalah jumlah partikel yang menyusun suatu benda. Apabila kita hendak memanaskan 1 gelas air dan 1 ember air, maka jumlah kalor yang diperlukan untuk kedua proses tersebut pasti berbeda. Ya kan anak-anak ya? Ini menunjukkan massa airnya berbeda. Yang di gelas pasti massanya lebih kecil kan dibandingkan yang di ember. Jadi kalian tentunya bisa memprediksi juga ya, mana yang memerlukan kalor lebih banyak atau yang kalornya lebih sedikit gitu ya. Kita dapat memastikan bahwa 1 gelas air itu memerlukan kalor lebih sedikit daripada 1 ember air ya. Ini anak-anak. Jadi kalau ada 1 gelas air dan 1 ember air, awalnya kondisinya suhunya sama, kemudian mau sama-sama kita panaskan sampai mendidih. Maka yang 1 gelas air ini perlu kalornya lebih sedikit
ya, sedangkan yang 1 ember dia perlu kalor lebih banyak, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan anak-anak, semakin besar massa benda, kalor yang diperlukan juga semakin besar, ya. Kan lebih lama nih memanaskan yang seember air. Lebih lama berarti perlu kalor lebih banyak. Berikutnya anak-anak. Hubungan kalor jenis dan kalor. Nah ini anak-anak ya, di sini ada 2 istilah yang serupa tapi tak sama. Ini ada kalor jenis, di sini kalornya aja gitu ya. Jadi perbedaannya yang satu ada tambahan kata jenis. Yang ini nggak ada, cuma kalornya aja gitu ya. Kita lihat ya, apa sih kalor jenis itu? Tadi kan kalau kalor di awal Ibu sudah jelaskan. Baik, kita lihat. Kalor jenis benda itu menunjukkan tingkat respon perubahan suhu benda terhadap perpindahan kalor yang terjadi. Kalor jenis benda didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg benda sebesar 1 derajat Celcius. Jadi anak-anak ya, di sini ada 2 definisi tentang kalor jenis ya. Ini yang di atas yang pertama, ini mungkin definisi secara sederhananya gitu ya anak-anak ya. Kalor jenis itu dapat dikatakan sebagai tingkat respon perubahan suhu benda. Jadi kan tadi anak-anak kalau terjadi perpindahan kalor, maka benda akan mengalami perubahan suhu. Nah, perubahan suhu itu ada yang lambat, ada yang cepat anak-anak. Ya, responnya berbeda-beda setiap benda itu. Nah, itu yang dikatakan kalor jenis. Jadi merupakan, bisa dikatakan sebagai ciri khas. Ciri khas suatu benda. Setiap benda mempunyai nilai kalor jenis yang berbeda-beda. Nah, kita lihat apa sih pengaruhnya kalor jenis terhadap kalor seperti itu. Ini Ibu Asnanti kasih contoh ya. Kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan kalor jenis minyak itu 1.700 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, anak-anak di sini artinya kalau Ibu Santi punya 1 kilogram air dan 1 kilogram minyak, maka jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu air dan minyak sebesar 1 derajat Celcius itu berbeda. Untuk air, kenaikan suhu 1 derajat Celcius itu memerlukan 4.200 Joule kalor. Sedangkan minyak, untuk kenaikan suhu 1 derajat Celcius, minyak hanya memerlukan kalor sebesar 1.700 Joule. Nah, ini misalnya ya anak-anak ya. Misalnya Ibu Santi nih punya 1 kilogram air misalnya. Sini ya. Ibu punya air 1 kilogram. Kemudian Ibu punya minyak juga ya. Ada air dan minyak. 1 kilogram juga anak-anak. Ya, sama masanya. Kemudian suhu awalnya juga sama. Misalnya suhu awalnya 25 derajat Celcius. Jadi air dan minyak sama-sama bersuhu 25 derajat Celcius. Kemudian airnya kita panaskan. Minyak juga sama, kita panaskan. Nah, misalnya anak-anak ya, air dan minyak masing-masing sama-sama menerima kalor sebesar 10.000 Joule. Nih, misalnya kalornya tuh 10.000 Joule. Maka kalor sebesar 10.000 Joule di sini nanti digunakan oleh air untuk menaikkan suhunya itu nanti kurang lebih sebesar 2, ya anak-anak ya. Karena kan 1 derajatnya itu air memerlukan kalor sebesar 4.200 Joule ya. Kalau ada kalor sebesar 10.000 Joule, maka kurang lebih itu airnya akan mengalami kenaikan suhu sebesar 2,4 Joule. Jadi nanti di sini anak-anak suhu airnya kayak air itu bertambah kurang lebih sekitar 2,4 derajat Celcius. Sedangkan untuk minyak ketika dia menerima kalor sebesar 10.000 Joule, maka
itu bisa menaikkan suhu minyak, ya ini suhu minyaknya bisa bertambah, ya ini naik sebesar kurang lebih 5,9 derajat Celcius anak-anak. Jadi dengan jumlah kalor yang sama 10.000 Joule air cuma mengalami penambahan suhu sebesar 2,4 derajat Celcius. Sedangkan minyak itu bisa menaikkan suhunya sebesar 5,9 derajat Celcius. Jadi bisa dikatakan anak-anak, minyak yang kalor jenisnya kecil itu ya, dia punya sifat mudah mengalami perubahan suhu. Jadi mudah mengalami perubahan suhu. Jadi minyak tuh kalau yang nilai kalorinya kecil ya, respon terhadap perpindahan kalori yang terjadi tuh responnya sangat cepat anak-anak, gercep gitu ya, dia langsung peka gitu ya, sangat responsif. Jadi mudah mengalami perubahan suhu, gampang naik, gampang turun anak-anak. Sedangkan air yang memiliki kalori jenis lebih besar daripada minyak gitu ya, air itu nanti mempunyai sifat sulit mengalami perubahan suhu. Jadi air ini bisa dikatakan lambat anak-anak. Lambat mengalami perubahan suhunya. Jadi lambat naik atau lambat turun gitu ya, seperti itu. Bisa ya anak-anak ya, semoga contoh atau penjelasan ini dapat kalian terima dengan baik ya. Berikutnya kita akan lihat. Nah, ini anak-anak ya. 100 gram air memerlukan kalor lebih banyak daripada 100 gram minyak untuk kenaikan suhu yang sama. Jadi misalnya mau sama-sama naik 5 derajat Celcius gitu ya. Yang air itu perlu kalornya lebih banyak daripada yang minyak. Nah, ini air lebih sulit mengalami perubahan suhu dibanding dengan minyak. Karena nilai kalori jenis airnya lebih besar. Nah, benda yang mempunyai kalori jenis besar memerlukan kalor lebih banyak untuk menaikkan suhunya. Berikutnya, hubungan perubahan suhu dan kalor. Jika suatu benda dipanaskan, maka akan mengalami perubahan suhu yang dipengaruhi oleh besarnya energi kalor yang diberikan. Semakin besar kalor yang diberikan, maka perubahan suhu yang dialami zat akan semakin besar pula. Ya, jadi kalau Bu Santi punya air, ya ini sama-sama air nih anak-anak ya, misalnya Ibu Santi punya sama-sama segelas air. Nah ini segelas air yang volumenya sama gitu ya. Kita sebut ini gelas A, ini gelas B. Yang gelas A kita panaskan dengan misalnya pembakar bunsen gitu ya. Nah ini kita panaskan, atau pakai kompor gas deh gitu anak-anak ya. Jadi ini pakai kompor gas seperti itu ya. Sedangkan yang gelas B itu kita panaskan dengan api lilin. Ya, jadi yang A pakai api kompor, ini kompor gas gitu ya. Yang ini lilin. Nah, untuk perubahan kalau kita lihat ya misalnya nih, karena kompor menghasilkan kalor yang lebih besar daripada lilin, maka perubahan suhu di gelas A itu lebih besar ya anak-anak ya. Jadi misalnya dalam waktu 5 menit, yang di A suhunya naik misalnya 60 derajat Celcius misalnya. Tapi yang di gelas B, karena dia cuma pakai api lilin, baru naik misalnya ya 40 derajat Celcius. Artinya semakin besar kalor yang diberikan, perubahan suhu yang terjadi itu juga semakin besar anak-anak. Jadi ada hubungannya jumlah kalor yang diberikan dengan perubahan suhu yang terjadi pada benda seperti itu. Selanjutnya, persamaan kalor mengubah suhu. Secara matematis, banyaknya kalor untuk mengubah suhu benda dapat ditulis sebagai berikut ya. Nanti berdasarkan 3 faktor tadi anak-anak ya. Ada massa, ada kalor jenis, ada perubahan suhu. Ya, jadi sekali lagi ini Q di sini Q menunjukkan kalor yang berpindah ya.
Bisa kalor yang diperlukan atau kalor yang dilepaskan. Satuannya joule. M di sini adalah massa. Satuannya harus kilogram. C di sini menunjukkan nilai kalor jenis zat. Satuannya ini paling komplit anak-anak. Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian ini delta T ya, segitiga T itu delta T, menunjukkan perubahan suhu. Satuannya derajat Celcius. Ini segitiga rumusnya, masih ingat ya cara penggunaan segitiga rumus? Oke anak-anak, jadi untuk kalor mengubah suhu, persamaannya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Ya. Massa kali kalor jenis kali perubahan suhu yang terjadi pada benda. Baik, kita langsung saja mengerjakan. Mari mencoba nomor 1, modul halaman 177. Untuk yang bukan murid Bu Santi ya, dari luar SMPK Penabur Cirebon, kalian bisa tetap mengikuti pembahasan soal ini, karena soalnya sudah tertera di video ini ya. Jadi, air sebanyak 2 kg dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius. Dan kalor jenis air 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Maka hitunglah kalor yang diterima air. Ya, jadi ini airnya menerima kalor, kan dipanaskan. Nah, langkah pertama anak-anak jangan lupa ya untuk mengerjakan soal-soal fisika. Biasakan kita menuliskan diketahui, ditanya, dan jawab. Diketahui adalah data besaran-besaran atau nilai-nilai yang tercantum di soal anak-anak. Jadi langkah pertama kita tuliskan dulu di sini. Diketahui. Ya. Dari soal kita punya data ini ya, air sebanyak 2 kg. Nih anak-anak ada data pertama. 2 kg. Kilogram menunjukkan massa. Jadi kita tulis di sini ada massa 2 kg. Kemudian dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius. Berarti ini ada suhu awal T1 25 derajat Celcius dan ada suhu akhir T2 itu 75 derajat Celcius. Dari suhu awal dan suhu akhir kita dapat mencari perubahan suhu yang terjadi. Delta T-nya ya, itu tinggal diselisih T2 suhu akhir dikurangi T1 suhu awalnya. Jadi 75 dikurangi 25. Kita punya nilai 50 derajat Celcius. Inilah delta T-nya. Kemudian ya, ada kalor jenis. Ini anak-anak ya. Sebesar 4.200 joule per kg derajat Celcius. Kalor jenis tadi ya kita sudah pelajari lambangnya C. Nilainya 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan ini hitunglah kalor yang diterima air. Berarti ditanya itu adalah Q-nya berapa. Oke, kita kerjakan ya. Maka di sini jawab. Tuliskan rumusnya dulu anak-anak, biasakan. M kali C kali delta T. Q-nya kita cari, jadi tetap Q ya. Masanya ada, ini 2 kg. Kita masukkan 2 kg. Kali C-nya 4.200 anak-anak. Kali 4.200. Kali delta T-nya ini ya, 50. Nah, Q sama dengan, ini Ibu Santi mengalikan dulu ya. 2 dan 50 kita kalikan dulu. 2 kali 50 itu nilainya adalah 100. Dikali 4.200. Jadi 100 kali 4.200. Hasilnya adalah, kalian tinggal tambahkan 02 ya anak-anak ya. Jadi 4.200, kalau dikali 100 tuh tinggal kalian tambahkan 20 di belakang 4.200. Ini hasilnya 420.000 joule. Atau dalam bentuk yang lebih sederhana, kita bisa tuliskan menjadi 420 kilojoule. Karena kilo itu nilainya 1000 ya anak ya. Joule ke kilojoule itu sama dengan
Caranya dari gram ke kilogram atau meter ke kilometer, yaitu dibagi 1000. Jadi 420.000 joule itu nilainya setara dengan 420 kilojoule. Ini anak-anak, nilai kalor yang diterima oleh air. Baik, kita akan lanjut ke nomor 2. Ya. Hari ini kita akan mengerjakan 5 soal ya anak-anak ya. Berikutnya, nomor 2. Hitunglah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 250 gram air dari suhu 20 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Sama anak-anak caranya, ya jadi sekali lagi untuk fisika itu sebenarnya nggak sulit anak-anak. Kalau kalian udah ngerti langkahnya ya, berikutnya tuh mirip, cuma beda angka aja. Diketahui, kita lihat dari soal, nih ada data 250 gram air. Berarti ini masanya ya, massa 250 gram. Nah, satuan massa itu kan harus kilogram anak-anak. Jadi ini gramnya kita ubah ke kilogram dulu. Dibagi 1000 ya, kan naik 3 langkah. 250 per 1000 kilogram. Ini kita bisa sederhanakan, coret dulu nolnya. Jadi 25 per 100 atau bentuk paling sederhananya adalah 1/4 kilogram. Berikutnya, perubahan suhu yang terjadi 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius ya, suhunya berubah. Ada T1 suhu awal 20 derajat Celcius. Kemudian ada T2 suhu akhir itu 100 derajat Celcius. Dari T1 dan T2 kita dapat menemukan perubahan suhunya. T2 dikurangi T1. 100 dikurangi 20 itu nanti 80 derajat Celcius. Kemudian masih ada nilai kalor jenis ya. Senilai 4.200 joule. C airnya 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya, ini Q-nya berapa? Yuk kita kerjakan. Sama persis nih anak-anak ya, caranya sama persis, tapi angkanya berbeda. Tuliskan rumusnya dulu, Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita tulis Q sama dengan masanya yang kilogram ya anak-anak ya. Jadi kalau yang tadi nomor 1 kan langsung di soalnya tuh sudah kilogram. Ini nomor 2 ada langkah tambahan karena satuan yang diberikan di soal itu masih gram. Jadi kalian ubah dulu ke kilogramnya. Jadi ini masanya ada 1/4 anak-anak. Dikali C-nya 4.200. Kemudian dikali delta T-nya ini ya 80. Nah, Ibu Santi mengalihkan dulu yang maksudnya menyederhanakan si anak-anaknya ini. 1/4 Ibu kalikan dulu dengan 80. Ini kan bisa dicoret ya. 4 bagi 4, 1. Yang 80-nya nanti jadi 20. Maka kita tinggal mengalihkan 4.200 dikali 20. Gampang kan anak-anak ya? Tinggal 42 dikali 2 aja dulu. Hasilnya 84. Nah, nolnya ada 1, 2, 3. Jangan lupa menambahkan nolnya ya. Nolnya ada 3. 84.000 joule atau bentuk lebih sederhananya 84 kilojoule dibagi 1000. Selesai anak-anak. Ini Q-nya. Bisa ya? Baik, kita akan lanjut lagi ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Sebatang tembaga menerima kalor sebesar 78.000 joule. Sehingga suhunya naik dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Bila kalor jenis tembaga 390 joule per kilogram derajat Celcius, maka berapa massa batang tembaga tersebut? Yuk, langkah yang sama anak-anak. Kita tulis dulu diketahui. Dari soal, kita punya apa nih?
Sebatang tembaga menerima kalor sebesar 78.000 joule. Itu berarti kalornya anak-anak ya, Q-nya. Ada Q 78.000 joule. Kemudian sehingga suhunya naik dari 20 menjadi 100. Jadi ada perubahan suhu lagi nih anak-anak ya. T1 20 derajat Celcius. T2 suhu akhir ya 100 derajat Celcius. Dari sini kita dapat mencari delta T-nya. T2 min T1 100 min 20. Hasilnya 80 derajat Celcius. Kemudian, bila kalor jenis tembaga, ini ya, ada kalor jenis tembaga, 390 joule per kilogram derajat Celcius. Lambangnya itu adalah C. 390 joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya, kita lihat ya, maka berapa massa batang tembaga tersebut? Jadi yang ditanya ini sedikit berbeda dengan nomor 1 dan 2 ya anaknya. Yang ditanya masanya tuh berapa? Cara mengerjakannya sama anak-anak, jawab, tuliskan rumusnya. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kita masukkan nilainya. Ada Q 78.000. Kemudian ada massa, massanya dicari ya. Jadi tetap M dulu. Dikali C-nya 390. Delta T-nya 80. Nah, ini anak-anak. Langkah berikutnya, ya. Kita bisa menyederhanakan dengan cara membagi dengan angka yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan, ya. Jadi ini anak-anak kita bisa coret dulu nih, ya. Nih anak-anak kita coret. Di sini kita coret 1 nolnya, kita coret 1 yang sebelah kanannya. Jadi prinsipnya keadilan ya anak-anak ya, kiri dan kanan harus sama pembaginya. Ini berarti sama-sama dibagi 10 dulu. Kemudian kita bagi lagi, coret lagi nolnya 1. Ini juga dicoret 1, seperti itu. Nah tersisa di ruas kiri itu ada angka 780. Di ruas kanan ada M dikali 39 dikali 8. Gitu ya, nolnya udah berkurang. Masing-masing ruas kiri hilang 2, ruas kanan juga hilang 2. Sama ya, adil, seimbang kiri dan kanannya. Langkah selanjutnya anak-anak, kita cari, adakah yang bilangan ruas kiri dan ruas kanan ini yang masih bisa disederhanakan. Jadi kelipatan gitu ya. Oh ternyata bisa nih anak-anak ya. Ini 78 atau 780 kan dia kelipatan dari 39 anak-anak. Jadi ini masing-masing nanti ruas kiri ruas kanan sama-sama dibagi 39. 39 bagi 39, oh ini sebentar kurang terlihat ya. Ininya, warnanya. Jadi ini anak kita bagi 39 bagi 39 itu 1. Kemudian 780 dibagi 39 ya. 78 bagi 39 itu 2, tapi ada nolnya kan ya. Jadi di sini 20. Maka di ruas kiri itu tersisa angka 20. Di ruas kanan itu tersisa M dikali 1 dikali 8. Tapi kan kalau pengkali 1 tuh hasilnya bilangan itu sendiri ya. Jadi tidak mengubah hasil. Jadi satunya kita boleh tidak tulis anak-anak. Jadi tinggal M dikali 8. Nah selanjutnya kalau udah tersisa begini anak-anak, kan kita mau cari M-nya aja. Jadi 8-nya kita pindah ruas. Ini hubungannya 8 sama M kan perkalian. Nah perkalian kalau pindah ruas itu kan jadinya membagi anak-anak. Ya jadinya pembagian. Jadi yang 8 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Maka di ruas kiri sekarang jadi 20 bagi 8. Ingat ya anak-anak ya. Perkalian pindah ruas itu jadinya bagi. Sama dengan M. Atau kita bisa tulis. Ini boleh anak-anak tukar posisi. M sama dengan 20 dibagi 8 ya. Kalau bingung masing-masing dibagi 4 aja dulu. 20 dibagi 4 itu 5. 8 dibagi 4 itu 2. 5 per 2. Atau hasilnya 2,5 satuannya kilogram anak-anak. Tuh
Tuh, selesai lagi. Soal nomor 3. Bisa ya? Oke, kita akan berlanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Emas yang masanya 50 gram menerima kalor sebesar 390 joule. Diketahui kalor jenis emas 130 joule per kilogram derajat Celcius. Maka tentukan kenaikan suhu yang dialami oleh emas. Oke, kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui, ini ada massa 50 gram. Kita tulis ini M. 50 gram. Jangan lupa kita perlu ubah ke kilogram ya. Dibagi 1000 ya anak-anak ya. Coret dulu nolnya. Jadi tersisa 5/100. Atau bentuk sederhananya adalah masing-masing kan bisa dibagi 5 ya anak-anak ya. 5 dibagi 5, 1. 100 dibagi 5 itu 20. Nah, 1/20 kilogram. Kemudian menerima kalor sebesar 390 joule. Ini kalornya anak-anak ya, Q-nya. Jadi ada Q 390 joule. Berikutnya diketahui kalor jenis emas. Ya, ini ada kalor jenis emas. Kalor jenis itu C, anak-anak. Jangan lupa ya. 130 joule per kilogram derajat Celcius. Maka tentukan, nah ini beda lagi nih. Yang dicari adalah kenaikan suhu. Jadi ditanya itu kenaikan suhu atau delta T-nya anak-anak berapa gitu ya. Oke, caranya sama. Jawab. Tuliskan rumusnya dulu. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q-nya kita punya 390. Kemudian M-nya kita punya 1/20. C-nya kita punya 130. Delta T-nya biarkan delta T dulu anak-anak. Langkah berikutnya. Main coret-coretan ya, maksudnya nih penyederhanaan gitu. Ruas kiri dan ruas kanan mana yang bisa kita sederhanakan. Yang paling gampang tuh 0 dulu anak-anak. 0 di ruas kiri kita coret 1. Nah, 0 di ruas kanan kita coret 1. Ya. Jadi ini yang dicoret, ini nggak boleh yang ini anaknya karena 20-nya kan membagi 1/20. Jadi nggak boleh dicoret. 0-nya dicoret, ruas kiri di sini, yang ininya juga di sini. Ya, yang di 130. Berikutnya anak-anak, 39 sama 13 itu masih kelipatan loh. Bisa disederhanakan. Masing-masing dibagi 13. 13 dibagi 13 itu 1 hasilnya. 39 dibagi 13 itu hasilnya 3. Maka sekarang tersisa di ruas kiri itu ada angka 3. Di ruas kanan ada 1/20 dikali 1 ya, jadi kita bisa tidak tuliskan angka satunya ya, karena kan tidak mempengaruhi hasil. Dikali delta T. Nah, kita mau cari delta T-nya. Caranya sama, berarti ini yang 1/20 kita pindah dulu ke ruas kiri. Ingat, karena ini hubungannya perkalian, 1/20 pindah ruas, itu nanti jadinya membagi anak-anak. Jadi nanti 3 dibagi 1/20 sama dengan delta T. Nah, kayaknya di SD udah pernah belajar ya. Pembagian dengan pecahan itu bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian. Ingat nggak? Kalau yang lupa, semoga lewat pembelajaran ini jadi ingat lagi ya. Kita bisa mengubah pembagian ini menjadi perkalian. Caranya, angka 3-nya tetap ya anak-anak ya. Nah, ini tanda baginya berubah jadi kali. Nah, pembaginya anak-anak yang berubah. Pembaginya itu nanti dibalik posisinya. 1/20 dibalik posisinya jadi 20/1. Atau kita bisa tuliskan 20 aja. Nah, ini delta T. Nanti kita bisa tuliskan delta T sama dengan 3 dikali 20. Ya, hasilnya adalah 60 derajat Celcius. Ini hasilnya anak-anak. Sampai nomor 4,
bisa aja mengikuti. Kalau masih ada yang bingung, kalian bisa pause dulu atau bisa review ulang ya, dibalikin dulu ke menit keberapa gitu. Oke, kita akan lanjut anak-anak ke nomor 5. Soal terakhir. Nah, ini dia soalnya. 4 kg air pada suhu 27 derajat Celcius diberi kalor sebesar 302,4 kJ. Bila kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka berapa suhu air setelah proses pemanasan? Yuk, langkahnya sudah mulai hafal ya. Langkah pertama diketahui dulu dari soal. Kita punya besaran apa aja. Ini ya pertama 4 kg air. Berarti ada massa. Pada suhu 27 derajat Celcius. Ini berarti menunjukkan suhu awal anak-anak. T1-nya. 27 derajat Celcius. Diberi kalor sebesar. Ya, jadi airnya itu diberi kalor ini sebesar ya. Ada Q 302,4 kilojoule. Ini harus diubah dulu ke bentuk joule anak-anak. Dikali 1000. Ya, hasilnya adalah 302.400 joule. Jadi anak-anak kalau Q harus joule. Tapi kalau massa harus kilogram. Nah, jangan ketuker atau jangan bingung ya. Bila kalor jenis airnya 4.200, itu berarti C-nya. 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang ditanya, berapa suhu air setelah proses pemanasan anak-anak? Jadi ditanya nih suhu akhir ya anak-anak ya. Ditanya itu nanti T2-nya berapa? Tuliskan dulu rumusnya anak-anak. Jawab. Q sama dengan M kali C kali delta T ya. Nah di rumus itu nggak ada T2, jadi kita harus mencari delta T dulu anak-anak ya. Jadi yang nomor 5 ini nanti ada 2 tahapan anak-anak ya. Pertama kita cari delta T dulu. Dimasukkan angkanya. Q-nya kita punya 302.400 Joule. Masanya sudah kilogram ya, ini 4 kilogram. Kali C-nya 4.200 kali delta T. Nah, sama seperti tadi kita main coret-coretan. Mana nih yang bisa kita coret gitu ya. Nolnya aja dulu dicoret. Coret 1 sebelah kiri nolnya. Yang kanan juga harus dicoret 1. Coret lagi 1, berarti yang kanan juga dicoret lagi 1. Biar imbang gitu ya. Maka sekarang di ruas kiri itu tersisa angka 3024, di ruas kanan ada 4 dikali 42 dikali delta T. Nah, kita lihat nih, adakah yang bisa disederhanakan lagi, yang kelipatan anak-anak? Bisa nih ya, Ibu mau menyederhanakan yang 3024 sama 4 dulu anak-anak. 4 dibagi 4, 1. 3024 dibagi 4, caranya ribuannya dulu. 3000 dibagi 4 itu 750 anak-anak. Nah, 24 dibagi 4 itu 6. Jadi 3024 dibagi 4 itu hasilnya adalah 756. Ini ya. Jadi sekarang di langkah berikutnya anak-anak kita bisa menuliskan ruas kiri itu ada angka 756. Ruas kanan itu tersisa angka 42 dikali delta T. Nah, kalau udah gini, ini kita bisa langsung aja pindahin dulu ya. Jadi nanti disederhanakannya setelah pindah ruas aja. Jadi nanti ini delta T, di ruas kanan tetap 42-nya kita pindahin. Ini karena perkalian jadi membagi ya. Jadi ruas kirinya 756 dibagi 42 sama dengan delta T. Atau kita bisa tuliskan anak-anak 756 dibagi 42. Ini tuh sama-sama bisa dibagi 7 anak-anak ya. Jadi kita sederhanakan nih. 756 dibagi 7 dulu.
ratusannya dulu anak-anak. 700 dibagi 7 tuh 100. 56 dibagi 7 itu 8 ya. Jadi yang atas tuh jadi 108. Yang bawah 42 dibagi 7 itu hasilnya 6. Nah, delta T itu jadi 108 dibagi 6. Ini mau bisa ya anak-anaknya langsung. Hasilnya tuh nanti berapa ya? 108 dibagi 6. Hasilnya 60 sisa 48 ya. 48 dibagi 6 adalah 8. Jadi hasilnya ini 18. 18 derajat Celcius. Ini baru delta T. Belum hasil akhir loh. Kan yang ditanya T2-nya ini yang mau ditanya tuh T2. Jadi anak-anak suhu awalnya 27. Dipanasin. Kalau dipanasin tuh berarti nanti suhunya naik ya. Naik tuh berarti bertambah anak-anak. Naiknya tuh sebesar ini 18 derajat Celcius kenaikannya. Jadi kalau kita mau cari T2-nya berapa? Itu kita tuliskan di sini ya. T2 sama dengan T1 ditambah delta T. Karena pemanasan prosesnya anak-anak ya. Jadi bertambah. Tapi kalau didinginkan nanti berkurang, dikurangin. T2 sama dengan kita punya 27, T1-nya delta T-nya 18. Ya, ini 18. Maka T2 itu hasilnya adalah 45 derajat Celcius. Ini hasil akhirnya. Baik anak-anak, materi tentang kalor mengubah suhu selesai ya. Jadi untuk video kali ini diakhiri dengan latihan soal nomor 5 ya. Semoga membantu ya anak-anak ya. Oke. Baik anak-anak, semoga video ini bisa membantu proses belajar kalian di rumah gitu ya. Dan kalian nanti bisa atau siap menghadapi penilaian harian. Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya, yang belum subscribe ya, karena katanya subscribe itu gratis gitu kan. Tapi untuk ibu, subscribe itu bisa untuk menjadi penyemangat ya, memotivasi ibu untuk lebih lagi menghasilkan video-video pembelajaran. Baik, ibu akhiri perjumpaan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, dan jaga protokol, mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dadah semuanya, Tuhan memberkati.